Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan dan kebajikan. Ada 3 kategori orang yang senantiasa bertakwa dan mendapatkan jaminan dari Allah. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan ada uang ataupun tidak ada uang. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, penghuni surga yang selalu berbuat baik dan kebajikan adalah orang yang mampu menahan emosinya. Dan yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga partikel ini maka ditutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Seenaknya nyebrang. Nggak lihat apa ada orang lewat. Pokoknya saya nggak setuju kalau Rino jadi ketua majelis taklim di masjid ini. Saya nggak percaya. Pasti kamu bohong. Loh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, ini peci dari kakek kamu, dari tanah suci. Kamu pakai anak. Bapak ingin kamu naik haji. Karena hanya itu impian Bapak yang belum tercapai. Pakai anak. Insya Allah, Pak. Tolong teruskan pengabdian Bapak. Jadi matbo di kampung kita. Jagalah rumah Allah. Allahumma la Allahumma la syarika lak. Pak bangun, Pak. Pak bangun, Pak. Pak bangun, Pak. Pak. Yang sabar ya, Ibu. Ini peci dari kakek kamu, dari tanah suci. Kamu pakai anak. Aduh Ibu, bagus banget cincinnya ya. Iya dong, ini waktu Bibi haji. Yang maklum orang kaya, belum pernah ke haji kan? Aduh, saya naik haji enak banget. Seenaknya nyebrang. Nggak lihat apa ada orang lewat. Ibu, ayo Bu, samperin Bu. Bapak! Nyebrang sembarangan. Bapak! Bapak kenapa, Pak? Ini. Aduh, Dok, kamu lagi. Kamu tuh benar cari masalah ya. Kamu bisa hati-hati nggak? Maaf, Pak Jati, Bu Jati. Tadi saya sudah hati-hati kok jalannya. Kamu nggak usah sok bela diri. Itu pakai peci putih apa-apaan? Kamu kan belum haji. Peci ini kebetulan dari almarhum bapak saya, Pak. Dan ini juga warisan dari kakek saya waktu dia ke Mekah. Tapi kamu nggak cocok. Kamu tahu nggak? Peci itu asli
taklim dari Mekah. Kamu sengaja pakai itu supaya orang tahu kamu haji, itu. Kamu kan tahu dong, di kampung ini yang udah pergi haji itu cuma saya sama suami saya. Jadi kamu tuh gak pantas pakai peci haji. Bu Jati, ini tuh kan hanya sekedar peci. Lagi pula, peci ini bikin saya semangat supaya saya bisa berangkat ke Tanah Suci. Mimpi kamu. Masa kamu cuma jualan tape singkong, berapa penghasilan kamu? Ya sudah, saya permisi dulu, saya mau jualan. Assalamualaikum. Salam. Tape. Tape, tape. Tape. Siapa yang mau beli tape? Tape, tape. Tapenya ibu. Tape. Bang, tape bang. Anak saya lapar belum makan bang. Kenapa ibu? Bagi tapenya boleh sedikit aja. Anak saya belum makan kelaparan. Boleh, boleh bu. Sebentar ya. Ini tape buat ibu. Ini buat saya bang. Tapi kan jualan abang masih banyak, belum laku. Nggak apa-apa bu. Insya Allah Allah pasti akan memberi rezeki buat saya. Dimakan ya tapenya sama anaknya. Jangan lupa baca doa dulu. Alhamdulillah. Makasih ya bang. Semoga berkah dan semua yang diimpikan dikabulkan Allah. Amin. Saya makan tapenya bang. Jadi kami semua sudah sepakat untuk memilih kamu, Ridho, jadi ketua majelis taklim masjid kita ini. Kamu bersedia kan? Sebenarnya saya merasa masih belum siap bapak-bapak. Karena amanah ini bukanlah hal yang mudah. Nantinya akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kami semua ini justru sangat yakin kamu pasti bisa menjalankan amanah itu. Jadi kita putuskan saja ya. Kita semua sepakat Ridho menjadi ketua majelis taklim Masjid Al-Hidayah kita ini untuk 2 tahun ke depan. Gimana Bapak, setuju? Setuju, Kang Ustaz. Saya nggak setuju. Pokoknya saya nggak setuju kalau Ridho jadi ketua majelis taklim di masjid ini. Saya nggak setuju. Pokoknya saya nggak setuju kalau Ridho jadi ketua majelis taklim di masjid ini. Pak Jati, silakan duduk dulu. Nggak perlu. Maaf Pak Jati. Pak Jati dari mana saja. Kami semua ini di sini sudah sepakat dan sudah mengambil keputusan. Kalian ini bagaimana sih? Ridho itu masih bau kencur. Dia orang susah, jualannya hanya tape singkong. Kenapa dia bisa jadi ketua majelis taklim di kampung ini? Pak Jati, kami semua ini memilih tidak secara sembarangan. Ridho ini pemuda yang soleh dan baik. Hah? Nggak menghargai saya ya? Harusnya kalian pilih saya yang sudah berpengalaman. Saya nggak terima. Pokoknya saya nggak terima. Bapak, jadi sekarang Ridho kepilih jadi ketua majelis taklim di kampung kita. Ini benar-benar penghinaan, Pak. Seharusnya Bapak yang kepilih. Ya itulah, Bu. Aduh, makanya Bapak sampai stres. Bapak pusing, Bu. Sakit ini kepala. Orang kampung itu semua ketipu sama anak muda yang bawa kencur itu. Sok tahu dia. Ya iyalah, harusnya Bapak yang kepilih. Bener gak, Bu? Bener gak? Iya, seharusnya Bapak yang kepilih. Pak, jangan-jangan si Ridho itu, Pak, berusaha untuk ngambil perhatian warga supaya dia yang kepilih. Pasti dia mau bikin malu kita nih, Pak. Ini penghinaan, Pak. Dan biarkan. Lihatin aja, kesabaran Ibu udah habis. Ibu labrak dia. Kejut lagi.
Sini. Iya, situ, Bu. Sakit nggak, Pak? Aduh. Bu, tapenya Bu, Pak. Tape. Rido, kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Gara-gara kamu, penyakit suami saya darah tingginya kumat, tahu? Astagfirullahaladzim, Bu. Saya tidak apa-apain Pak Jati kok, Bu. Jangan sok suci kamu. Saya mau tanya sama kamu. Kamu bayar berapa sama pengurus masjid sehingga mereka bisa pilih kamu menjadi ketua masjid taklim? Ya, ketua masjid taklim itu tidak sembarangan loh. Sekarang kamu udah jadi posisi seperti itu kan? Bu Jati, saya itu dipilih, Bu. Demi Allah, saya tidak pernah memohon-mohon untuk mendapatkan jabatan itu. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Pasti kamu bohong. Loh, Bu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, makanan jangan dibuang-buang, Bu. Masih banyak yang mau. Emang saya peduli? Aku tuh bingung, Mak. Kenapa sih Pak Jati sama Bu Jati itu kelihatannya benci banget sama aku? Astagfirullahaladzim. Kamu yang sabar ya, Nak. Kamu maafkan saja apa yang sudah Ibu Jati lakukan terhadap kamu ya, Nak. Dan kamu harus ingat, kamu harus tetap semangat untuk menjalankan amanah Bapak kamu. Kamu tetap harus ikhtiar, tetap harus menabung, supaya kamu bisa pergi naik haji, Nak. Bapak ingin kamu naik haji. Karena hanya itu impian Bapak yang belum tercapai. Adik-adik, ayo sekarang kita mulai belajar baca doa-doa ya. Yang pertama, doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah, Mak. Sekarang uang yang aku kumpulin jumlahnya itu Rp4.250.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Rido, sebaiknya kamu cepat buka tabungan untuk naik haji, Nak. Semoga Allah memudahkan jalanmu ya, Nak. Amin. Lu pesen itu jamur. Rido. Ben kamu rapi. Kamu nggak jualan hari ini, Rido? Enggak, Kang. Hari ini saya libur. Saya mau ke kota. Ke kota? Tumben kamu, Rido. Emangnya mau ngapain ke kota? Saya mau buka buku tabungan haji saya, Kang. Ya, alhamdulillah sudah kekumpul sedikit uangnya. Hebat kamu, Rido. Berarti kamu mau naik haji dong? Insya Allah, Kang. Doain ya. Ya, Rido, saya doain kamu akan segera ke tanah suci dan menjadi haji yang mabrur. Ya benar. Amin. Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu, Kang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Hebat ya. Rido mau kemana? Dia mau ke kota, Bu. Mau buka tabungan haji, Bu. Hebat kan dia, Bu? Rido berangkat haji. Iya, Pak. Emangnya kenapa, Pak? Harusnya nih, Pak Jati dan Bu Jati senang dengernya. Dia kan orangnya baik, Bu. Ya udah deh, Bu. Saya permisi. Ya, Pak, Bu. Aduh, Pak, gawat. Kalau gitu, kita harus daftar haji lagi, Pak. Ya, kalau perlu hajinya yang plus. Kamu benar sekali, Bu. Kita berangkat sama Ustadz Amri. Saya dengar dia juga mau naik haji. Terus Ibu yakin, Pak, kalau kita berangkat haji 2 kali, semua warga pasti lebih hormat lagi. Kamu cerdas sekali. Ayo.
kamu harus dibawa ke klinik. Ayo biar Bapak antar ya. Nggak usah Pak. Ini lukanya bisa sembuh sendiri kok. Alhamdulillah, tas saya masih utuh. Dalam tas ini ada uang ratusan juta. Hasil penjualan tanah saya. Kamu sudah selamatkan saya. Ini ada sedikit buat kamu. Pak, nggak usah Pak. Saya ini nolong Bapak ikhlas kok Pak. Saya nggak minta apa-apa. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ya Pak. Pak, boleh tahu pemuda itu namanya siapa Pak? Oh, itu Ridho, Mas. Orangnya baik ya Pak. Permisi. Mari Pak. Sekarang baru saya tahu kamu siapa nak. Ternyata kamu anak almarhum Pak Ahmad. Almarhum dulu guru ngaji saya. Dan saya sudah dengar dari warga bahwa kamu bercita-cita untuk melaksanakan amanah almarhum untuk naik haji. Betul Pak. Saya mohon minta doanya ya. Ini ada uang 20 juta untuk menambah dan melunasi ongkos naik haji kamu nanti. Maaf Pak, tapi saya tidak bisa menerima uang ini. Tadi itu saya memang ikhlas menolong Bapak karena Bapak lagi dihajar sama perampok. Tapi saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa Pak. Ambil Ridho, ini untuk kamu. Enggak Pak. Tapi saya mohon, kamu harus tetap berangkat ke Tanah Suci. Lakukanlah demi bapakmu. Izinkan saya untuk balas budi kepada bapakmu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak. Bu, iya, ini banget. Bu, benar loh, si Ridho akan naik haji. Ridho jadi naik haji? Iya. Gak mungkin. Loh, Pasti ibu bohong kan? saya nggak bohong. Demi Allah, Ridho dapat pelunasan haji cuma-cuma. Loh. Iya. Kenapa, Bu? Kenapa? Ibu kenapa? Kamu apa di sisi saya? Saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Saya cuma ngasih kabar aja. Kenapa sampai begini? Gara-gara kamu nih. Loh. Bukan gara-gara saya, Pak. Ya udah kalau begini, Pak. Assalamualaikum. Oh, ibu. Aduh, repot nih. Alhamdulillah ya nak, kita masih bisa melangkah ke rumah Allah. Alhamdulillah Mak. Mak. Loh. Mak kenapa Mak? Mak bangun Mak. Mak bangun Mak. Mak. Tolong. Mas Ridho, kenapa baru sekarang Ibu Ijah dibawa kemari, Mas? Selama ini Mas saya tidak pernah mengeluh apa-apa kok Dok. Ibu Ijah itu sangat kuat sekali, Mas. Dia menderita gagal ginjal. Gagal ginjal. Benar sekali. Ginjalnya rusak. Dan satu-satunya cara untuk penyembuhan, Ibu Ijah harus melakukan transplantasi ginjal atau cangkok ginjal.
sudah korbankan satu ginjalmu buat emak, Ridho. Dan kamu pakai ongkos naik hajimu untuk membayar biaya operasi emak. Hilang sudah impianmu untuk ke Tanah Suci, Ridho. Padahal sudah di depan mata. Maafin emak, Ridho. Ini semua gara-gara emak. Maafin emak. Mak, apa yang Ridho lakukan ini nggak ada apa-apanya sama apa yang mau lakukan selama ini ke Ridho. Emak itu pernah mempertaruhkan nyawa emak untuk melahirkan Ridho di dunia ini, Mak. Subhanallah. Hatimu sangat mulia. Kamu sangat berbakti sama emak. Emak bersyukur sekali. Allah menitipkan anak seperti ini. Alhamdulillah. Sudah, Mak. Sekarang yang paling penting itu emak kembali sehat. Ridho janji, Ridho akan berusaha lebih keras lagi supaya bisa mendapatkan uang dan bisa berangkat haji, Mak. Walaupun sekarang kita cuma punya ginjal satu, tapi Allah ada bersama kita. Iya, Nak. Emak pasti terus berdoa buat kamu, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar-dengar uang naik haji sudah dipakai buat biaya operasi ibunya. Kasian sekali ya. Orang susah kayak kamu nggak pantas naik haji. Orang susah kayak kamu dilarang untuk mimpi ke Tanah Suci. Aduh, Dok, kamu jangan soalin ya. Kalau nggak jadi, malu kan? Buat apa saya malu, Bu? Nyawa ibu saya itu lebih penting. Lagi pula saya yakin suatu hari nanti saya pasti bakalan bisa ke Tanah Suci. Mimpi kamu mimpi. Udah gagal naik haji, masih banyak mimpi. Kasian sekali kamu. Apa yang dilakukan Ridho itu perbuatan yang sangat mulia. Dia sangat berbakti pada ibunya. Itu seperti jihad fisabilillah. Apa yang dilakukan Ridho adalah salah satu bentuk dari birrul walidain. Ridho, terus ya berdoa sama Allah. Minta biar kamu bisa cepat pergi ke Tanah Suci. Perbanyak sholat tahajud. Lakukan di masjid biar lebih khusyuk. Karena masjid itu adalah rumah Allah. Insya Allah, Ustaz. Ayo Pak, Bu. Assalamualaikum. syarika laka labbaik innal hamda
wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Labaik Allahumma labaik, labaik la Tadi waktu Ridho lagi sholat tahajud di masjid, tiba-tiba Ridho dengar ada suara gemuruh orang lagi tawaf, Mak, dari bawah lantai. Masya Allah. Itu kuasa Allah, Ridho. Tapi Mak jangan bilang sama siapa-siapa ya, Mak. Takutnya orang-orang pada nggak percaya. Tapi sumpah ini nggak bohong. Ridho dengar dari kupingnya sendiri. Iya, iya, Nak. Ya Allah, semoga ini pertanda baik. Semoga kelak Allah memanggilmu ke tanah suci. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Saudara-saudara, saya, Pak Jati dan Bu Jati akan segera berangkat ke Tanah Suci. Kalau ada kesalahan-kesalahan kami, saya mohon agar dimaafkan. Ustadz, saya titip doa ya. Mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa menyusul ke Tanah Suci. Amin. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Panggil saya, Bu. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkan hamba-Mu ini untuk pergi ke Baitullah, ya Allah. Izinkan hamba, ya Allah. Labaik Allahumma labaik, labaik ala syarika lak labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika.
Ya, Bu. Pak Ujang lupa melihat Ridho. Ridho, saya nggak ngeliat, Bu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ibu, apa ada yang melihat Ridho, Bu? Ridho terakhir pamit sama saya pergi tahajud ke masjid sambil menunggu subuh berjamaah. Iya, saya juga lihat Ridho masuk ke masjid. Ya sudah, kita doakan saja ya, Mak ya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada Ridho. Mak yang sabar ya, Mak ya. Iya, yang sabar, Mak. Ridho, bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Iya, Ridho. Kamu nggak mungkin bisa nyampe ke tanah suci. Masya Allah. Ridho, jelaskan pada kami. Tolong. Waktu saya lagi sholat tahajud di masjid, tiba-tiba saya merasakan lantai masjid itu bergetar, Ustaz. Lalu saya melihat ada lubang yang bersinar dan saya terperosok di dalamnya. Dan Masya Allah, sekarang saya ada berada di sini. Allahu Akbar. Ini kejadian yang hanya bisa diterima oleh hamba yang percaya pada kuasa Allah. Allah memberikan maunah atau pertolongannya kepada hambanya yang beriman. Ridho, mulai sekarang kamu lakukan semua prosesi haji bersama kami ya. Subhanallah. Ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang telah kau berikan pada hamba ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Terangkanlah. Terangkanlah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Hamba berserah diri kepadamu, ya Allah. Dimanapun anak hamba berada, hamba ikhlaskan pemeliharaannya dalam pemeliharaanmu, ya Allah. Assalamualaikum, Mak. Ma, aku kembali. Ridho, kamu pulang nak. Ridho, ya Allah, alhamdulillah. Ridho. Apa benar si Ridho udah naik haji? Mana ada pergi ke tanah suci lewat lubang dalam masjid? Iya, mustahil. Nggak mungkin dan akan nggak mungkin.
Itu dia. Itu dia Ridonya tuh, Pak. Rido itu Rido. Gimana Pak Ucap? Gimana Pak? Ada Ridonya gimana? Ya tenang. Saya sudah cek di dalam, keadaan masjid baik-baik saja. Bahkan tidak ada lubang. Kalau begitu Rido berarti bohong. Ayo kalau gitu copot aja pecinya. Sabar, Bu. Bu, sabar, Bu. Sabar, Bu. Lepasin ini peci saya. Tenang. Astagfirullahaladzim. Ustaz, dia sudah bohong, Ustaz. Dia bilang aku udah naik haji. Mana ada itu lubang di dalam masjid, Ustaz? Sabar. Rido tidak bohong. Dia benar dari tanah suci. Saya bertemu dengan dia di sana. Kalau memang ketemu Rido di tanah suci, mana buktinya? Iya benar, mana buktinya? Nggak ada bukti. Ibu-ibu, bapak-bapak, Rido nggak bohong kok. Suami saya sama Pak Ustadz benar ketemu Rido di tanah suci. Kalau memang benar ketemu Rido di Mekah, mana buktinya? Iya benar, mana buktinya? Kita pengen tahu buktinya mana? Mana buktinya? Sebentar. Ini, saya. Tidak, minta maaf ya Rido ya. Jadi Rido ini laki-laki yang mulia. Dia sampai ke tanah suci karena kuasa Allah. Kadang Allah memberikan maunah atau pertolongannya kepada hambanya dengan cara yang tidak bisa diduga. Keinginan Rido untuk pergi ke tanah suci dikabulkan Allah dengan cara yang menjadi kuasa Allah. Kita harus belajar dari Rido. Belajar bagaimana meluruskan niat baik, berikhtiar, dan memohon hanya kepada Allah. Berarti selama ini kita sudah salah, Pak Ustadz? Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kata subhanallah. Hikmah dari cerita ini mengajarkan kita banyak keindahan yang bisa kita praktekkan dalam hidup. Yang pertama adalah untuk menciptakan anak yang soleh, maka dibutuhkan institusi keluarga yang saleh dan saleha, yang dalamnya ada suami dan juga istri. Maka surat At-Tahrim ayat ke-6 mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang kedua, kita bisa melihat hebatnya kesalehan sebab ridhonya orang tua. Dalam cerita ini, kita juga melihat ketidaksukaan Allah kepada orang-orang yang sombong. Allah akan memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa sebuah perhitungan dan tanpa batas. Hikmah inilah yang bisa kita ambil sehingga terjemahan kehidupan bisa